Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik. Ya, anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, anak-anak, pada hari ini kita belajar kembali di sekolah. Coba Pak Arsi tanya, coba lihat kanan kiri kalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Nah, berarti hari ini masuk semua. Nah, Pak Arsi mau tanya, pada materi pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Nah, hak dan kewajiban. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materinya. Namun, sebelum kita melanjutkan materinya, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Sebentar, Pak Arsi persiapkan dulu. Ya, bareng-bareng ikuti lirik yang di depan ya. Sikap sempurna, siap. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi nanti. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Ya, silakan dulu lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sebentar. Nah, anak-anak, tadi Pak Rizky sudah bertanya pada kalian, pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Hak dan kewajiban. Pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajarannya, yaitu tentang keragaman budaya. Nah, sebelum masuk
ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Pak Risi akan memberikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang keragaman budaya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nih, yang sudah dapat langsung ditulis nama lengkap. Ya. Tulis nama lengkapnya, dikerjakan. Waktu mengerjakan ada 5 soal, yaitu selama 6 menit. Yuk, karena ini pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan lanjutkan. Yuk, 5 menit, 6 menit, maaf. Sebisa kalian. Dilewati dulu nggak apa-apa. Tidak harus urut. Ayo. Baik, waktunya 2 menit lagi.
Jangan lupa ya, identitas namanya ditulis. Nah, ini sudah. Sudah selesai. Oke. Ya, baik, Pak Resiki mengingatkan waktunya sebentar lagi akan selesai. Yuk, lanjutkan sebisa kalian. Ya, yuk, kumpulkan dengan Pak Rizky. Nih, namanya sudah. Yuk, nih. Ini. Ya, terima kasih. Nih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak semua sudah mengerjakan soal pre-testnya. Kita lanjutkan materinya. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini tentang identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar, tujuan pembelajarannya ada berapa itu anak-anak? Ada dua. Yang pertama, nanti kalian setelah menyaksikan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis keragaman budaya di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang tujuan yang kedua, yaitu setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan contoh menghargai keragaman budaya di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan keseharian kita. Sekarang anak-anak semua perhatikan video pembelajarannya akan Pak Rizky tampilkan. Yuk, disimak ya. Ini tentang keragaman budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah.
Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Janger dari Bali, Picir-picir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang ditampilkan oleh Pak Rizky, kira-kira tayangan apa saja toh yang ada dalam video tadi? Coba, apa saja tadi? Apa? Rumah adat, terus? Baju adat. Baju adat, apa lagi? Apa? Apa? Tarian adat, terus apa? Lagu daerah, upacara adat, ada banyak sekali kan? Nah, jadi keragaman budaya di Indonesia itu apa saja anak-anak? Tadi satu yang ada apa? Budaya, apa lagi? Dua. Ya, tarian, apa lagi? Ada lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia tadi, ada rumah, ada tarian, ada makanan khas atau tradisional dan lain sebagainya. Jadi dalam video ini bagaimana suasananya? Suasananya itu menggambarkan yang bagaimana? Apakah yang menyedihkan atau bagaimana? Yang apa? Yang menyenangkan. Jadi anak-anak, kita hidup di negara Indonesia itu berbagai macam suku, bahasa. Dari berbagai macam suku bangsa tersebut, maka adalah berbagai macam keragaman budaya. Mungkin daerah kita di daerah Jawa Tengah, ada yang namanya rumah adat joglo, ada yang namanya tarian daerah, tari Semarangan. Nah, itu juga merupakan keragaman budaya. Mungkin kalau kamu ke Papua ada lagu daerah Apuse Kokondawo, ya kan? Nah, kalau di Jawa apa lagu daerahnya?
Apa? Gundul. Gundul pacul. Nah, Pak Rizky lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya. Negara kita, yaitu, coba siapa yang mau bantu Pak Rizky untuk membaca, coba. Sandana, ayo dibaca. Indonesia merupakan kepulauan. Masing-masing pulau tersebut ditinggali oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun di sebuah perbedaan atau keberagaman. Nah, jadi anak, negara kita, negara Indonesia itu negara yang luar biasa, negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Makanya ada disebut kepulauan, ada Pulau Jawa, Sumatera, ada mana lagi? Mana lagi? Bali, apa lagi? Papua, mana lagi? Gimana? Jepang. Kalimantan negara Indonesia kok. Nah, itu. Nah, setiap kepulauan tersebut memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Tadi di video yang pertama sudah ditampilkan bahwa keragamannya banyak. Nah, ini apa saja keragamannya? Ini ada nih. Nah, coba dibaca. Keragaman bangsa Indonesia satu apa itu? Yang keras. Satu apa? Suku bangsa. Dua? Tiga? Empat? Nah, pintar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak. Suku bangsa. Ada yang berani menyebutkan di Indonesia itu ada suku apa saja? Sebutkan dua saja. Apa? Terus yang kedua? Batak. Apa lagi? Suku Bugis, suku Betawi, apa lagi? Yang kalian tahu? Suku Jawa tadi sudah. Oke ya. Banyak loh. Ada suku Baduy. Nah, ada suku Dayak yang ada di Kalimantan. Ada suku Gayo. Nah, sedangkan agama, kalian sudah tahu apa? Agama di Indonesia ada berapa? Satu apa? Islam. Dua? Tiga? Empat? Lima? Sudah. Enam? Konghucu. Nah, dan budaya dan juga adat istiadat juga banyak keberagaman di masing-masing daerahnya. Nah, Pak Rizky lanjutkan. Nah, ini kalau keragaman budaya itu ada tuh pakaian adat, ya, ada tarian tradisional, ada alat musik, ada senjata tradisional, ada makanan khas, dan juga ada rumah adat. Itu gambar yang ada di atas itu rumah adat apa itu? Ada yang tahu? Seperti apa itu? Atapnya seperti apa? Atapnya segitiga, seperti tanduk kerbau. Itu rumah gadang anak-anak yang berasal dari provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Makanya kalau kalian lihat di kehidupan nyata ada rumah makan Padang atau rumah makan Minang kan kacanya berbentuk seperti itu, ya kan? Nah. Oke, Pak Rizky lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia? Yang pertama ada upacara adat. Nah, upacara adat ini merupakan
yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat. Pernah melihat ritual upacara adat? Oh, pernah, Anda pernah. Kalau di Bali, itu kan agamanya apa di Bali? Hindu, pintar. Nah, kalau di Bali Hindu itu ketika ada orang Bali yang meninggal Hindu, itu ada upacara adat yang mana ngaben, anak-anak. Tahu ngaben? Ngaben itu upacara adat, jasadnya dibakar jadi abu. Nah, ya kan, itu upacara adat yang ada di Bali, ngaben, dibakar itu. Itu salah satunya. Masih ada banyak lagi. Kalau kamu pergi ke Aceh, pergi ke Makassar, pergi ke Papua, mungkin berbeda. Nah, ini upacara adat, coba dibaca bareng-bareng. Nah, dari generasi ke generasi. Jadi upacara adat itu tidak diciptakan ketika itu saja, tapi sudah dari generasi sebelumnya diturunkan ke anaknya, turunkan lagi, sampai kapan? Ya, namanya adat ya diturunkan sampai generasi berikutnya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh upacara adat. Ini yang atas itu upacara adat Belian yang dilakukan oleh suku Dayak yang ada di Kalimantan. Dan yang kedua itu ada contoh upacara adat Pasola yang dilakukan oleh masyarakat di NTT. NTT itu mana, anak-anak? Panjangannya apa? NTT. Kepanjangannya apa? Tahu? Apa? Nusa Tenggara Timur. Di sampingnya dekatnya Pulau Bali. Kalau Bali kamu tahu? Nah, kalau Bali tahu. Nah, lanjutkan. Nah, selanjutnya tadi yang pertama kan ada upacara adat. Selanjutnya ada rumah adat. Coba dibaca bareng-bareng, anak-anak. Nah, yang menjadi ciri khas suatu daerah. Kalau daerah kita di Provinsi Jawa Tengah, rumah adatnya namanya apa ya? Apa? Yang keras. Joglo. Pintar, joglo. Tadi yang ada di Sumatera Barat tadi, namanya apa tadi? Pak Arsip berapa? Rumah adat Gadang. Nah, dilanjutkan saja. Nah, sekarang coba dibaca bareng-bareng. Coba perhatikan kelas kita. Keberagaman apa yang ada di kelas kita? Coba. Di kelas kita keberagaman apa? Apa? Agama. Ya, pinter, agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama. Ya, selanjutnya keberagaman apa lagi yang ada di kelas kita selain agama? Apa? Jenis kelamin, ya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, berarti dengan keberagaman tersebut kita harus tetap bersatu, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan seperti sapu lidi itu loh. Nah, kalau satu apakah bisa untuk menyapu? Nah, kalau banyak bisa untuk nyapu tidak? Nah, ada seperti pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, harus bersatu, kuat. Nah, keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada di negara kita tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga. Jadi tidak boleh ya. Misalkan, wah, kamu dari suku Papua, kamu kok tinggal di Jawa? Tidak boleh. Nah, tidak boleh seperti itu. Adakah tetangga kalian yang berbeda suku dengan kalian, dengan kita suku Jawa? Misal tetanggamu ada dari Papua, Jamil ada? Gak ada, ya. Dari? Oh ya, dari Batak, pintar. Nah, terus Desi dari Batak itu tetap rukun atau bagaimana? Ya, pintar, tetap rukun. Berarti Desi dan keluarga Desi dan tetangga-tangga Desi sudah menciptakan kerukunan, tidak menimbulkan perpecahan.
Nah, ini ada semboyan anak-anak. Semboyan negara kita. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang ada di gambar mana? Burung Garuda. Artinya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari sebuah buku. Nama bukunya itu buku Sota Soma. Buku Sota Soma yang membuat karangan Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit. Nah, jadi kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu tidak serta-merta ada, tapi diambil dari sebuah buku. Nama bukunya apa tadi anak? Sota Soma, karangan Empu Tantular. Nah, selesai. Terima kasih. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan tidak? Nah, kalau tidak, Pak Arsi akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan lembar kerja peserta didik seperti ini. Nanti dikerjakan berdiskusi dengan kelompok anggota kelompok masing-masing. Bentar. Di sini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, kita buat kesepakatan dulu. Berapa waktu yang kalian akan kerjakan ini? 15 menit ya, cukup ya? Ya, 15 menit. Silakan ditulis dulu anggota kelompoknya, ditulis nama lengkap. Ya, sini kasih nomor, terus nomor 2 nama selanjutnya. Oh, yang nulis siapa? Viola. Ya. Ya. Itu harusnya lebih besar, ini terlalu kecil tulisannya. Ya, nggak apa-apa. Yuk, sekarang dibuka. Ada 2 pertanyaan. Nah, yuk berdiskusi. Rangkailah kalimatnya bagus mungkin. Ya. Ya itu berdiskusi jadi satu, tidak nulis sendiri, digabungkan kalimatnya, idenya Jamil, idenya Aura, idenya Aprilita jadi satu di sini. Kan sering kalian temukan toh ini. Nah, yuk kelompok 2 toh ini. Nah, kelompok 2 sini ada sebuah gambar. Bagaimana suasana yang tampak? Kamu ceritakan, tulis. Ya, bergabung. Nah, ini dibaca soalnya dulu. Nah, suasananya bagaimana? Kira-kira gambar tersebut itu menceritakan yang bagaimana? Nah, yuk. Berdiskusi dengan Dilan, dengan Novia. Ya.
Ya, ya dilanjutkan yuk. Bagaimana? Ini kan sebuah tarian, tarian apa? Apa? Hah? Masa nggak tahu? Nah, jadi kamu itu selalu menyebutkan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar, sebutkan 3 saja. Tadi kan banyak, kamu menyebutkan 3 saja dan dijelaskan. Yo, apa 3 ini terserah kalian, kamu mau apa? Yo. Bagi kelompok yang kurang jelas bisa tanya dengan Pak Rizky. Ya? Hah? Tadi kan keragaman budaya kan banyak, gitu. Kamu sebutkan 3 saja, bebas mau apa? Keragaman budaya. Apa saja, sebutkan 3. Ini misalkan kamu pilih rumah adat, gitu. Misalkan gitu ya, terus kamu jelaskan rumah adat itu yang apa? Bisa sama dengan kelompokmu, ya? Apa? Ya? Nah ya, ini agama loh. Kamu deskripsikan agama yang ada di lingkungan saya apa saja. Ya tulis kan. Baik, waktunya masih 10 menit. Masih lumayan kan 10 menit? Ya. Ya lanjut aja ini. Ya harusnya tulis di keterangan gini. Agama yang ada di rumah saya tulis dulu. Biar langsung menyebutkan. Terus kalau ada agama yang di rumah saya itu. Nah, ini bagus ini, lanjutkan. Ya. Ya, bagus ini. Terus lanjutkan. Ya, boleh. Yang ini sudah tadi. Oh ya, lanjutkan. Terserah mau ya. Ya sudah seperti ini nggak apa-apa.
Boleh. Yo, lanjutkan. Kenapa? Nah, boleh, boleh. Ini jatuh ini loh, punya siapa ini? Ya, boleh. Tuh kelompok 4 hampir selesai ini kelompok 4. Yang pertama sudah tuh? Ya. Oh, Viola toh yang nulis. Nah, sekarang dijelaskan. Kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 kurang sedikit. Baik anak-anak, waktunya tersisa 5 menit lagi. Kelompok 2 dan kelompok 4 tadi sudah selesai. Kita tunggu dulu kelompok 1 dan kelompok 3. Iki lo di sini. Ini apa ini? Oh. Ya, sudah selesai? Sudah toh? Ya, kelompok sini sudah. Ini kurang sedikit, sudah selesai kelompok 2. Sudah.
Kelompok 1 sedikit lagi, oke. Nah, anak-anak, waktunya sudah selesai kan? Nah, sudah selesai, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana Pak Arif tanya, apakah ada yang kesusahan tentang kerja kelompoknya? Tidak. Nah, setelah ini, anak-anak setiap kelompok akan mempresentasikan maju ke depan. Namun sebelum mempresentasikan, semuanya berdiri dulu, berdiri. Ya, pastikan tidak menyentuh meja berdiri kalian. Yuk. Kita melakukan gerak-gerakan badan kita agar lebih semangat dan ceria. Putar-putar. Goyang-goyang, goyang-goyang. Selesai, tepuk tangan kita semua. Oke, sudah semakin semangat. Oke, tepuk tangan lagi dong. Ya. Nah, anak-anak, setelah diputar-putar tangan kita, digoyang-goyangkan badan kita, semakin asik, semakin seru. Nah, kita lanjutkan yaitu dengan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mulai dari kelompok 1 ya, silakan maju ke depan kelompok 1. Yuk. Di bawah. Yuk, ini. Sini. Sana. Ini yang baca Jamil. Oh, kamu sini. Yang keras ya Jamil ya. Yuk. Yang keras.
Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kita. Langsung. Ulangi lagi dari salam dulu dong. Assalamualaikum. Ulangi keras. Assalamualaikum. Kami dari Ulangi yang keras. Ganti aja, ganti kamu. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Senang dan ramai. Baca dulu toh soal. Bagaimana suasana yang tampak pada gambar di atas? Senang dan ramai untuk menghibur orang-orang. 2. Senang karena ada tarian yang menyenangkan. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Apakah ada yang tanyakan? Ya. Ya. Dah. Silakan kelompok 1 duduk lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2 maju ya, kelompok 2. Pastikan yang membaca itu suaranya yang percaya diri, yang keras. Nah, yuk, duduk. Kelompok 1 duduk. Yo, kelompok 2 dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Bagaimana suasana yang tampak pada gambar di atas? Gembira karena terlihat menyenangkan saat menari. Ya, lanjut yang kedua. Sebut dan jelaskan 3 kebudayaan yang ada di lingkungan kalian. Upacara adat, Langsung ini. tarian adat, dan rumah adat. Nah, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan. Adakah dari kelompok lain untuk menanya? Ya, kelompok 3. Tentang apa gambar yang pertama? Coba ulangi apa? Bercerita tentang apa gambar Oke, gambar pertama ditanyakan oleh kelompok 3 bercerita tentang apa? Tentang apa ini sudah dibacakan? Ini tentang tarian apa? Tentang gembira. Gembira. Karena terlihat menyenangkan. Nah, gembira karena terlihat menyenangkan. Ada lagi yang menanyakan? Tidak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ayo silakan duduk. Yo, sekarang kelompok 3 maju. Yo. Ayo sini. Sini, enggak apa. Maju sini. Nah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana suasana yang tampak pada gambar di atas? Menyenangkan. Mereka sedang melakukan tarian tradisional dan menghibur penonton. Nah, baik yang selanjutnya. Rumah adat. Ini dulu. Keragaman budaya di lingkungan sekitar. 1. Rumah adat, tarian tradisional, makanan khas. Nah, kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Adakah yang bertanyakan? Tidak. Kalau tidak, silakan duduk kelompok 3, tepuk tangan dulu. Yo, kelompok 4 maju. Ini kelompok 4. Nah, ini kelompok 4, kelompok yang paling banyak anggotanya. Sudah 4. Yo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana suasana yang tampak pada gambar di atas? Senang, ceria.
bahagia karena tarian tradisional menggambarkan kebersamaan dan Nah, kesatuan. pintar, lanjut. Nih, Yang kedua, keragaman budaya di lingkungan sekitar. satu. Agama, 2 budaya, 3 suku. Nah, kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan. Adakah kelompok lain untuk bertanya? Oh ya, kelompok 2 apa? Tadi yang kedua bagaimana? Tadi yang kedua. Kedua itu tentang apa tadi yang kedua? Ya. Ya, ini tentang keragaman. Satu, agama. Agama yang ada di lingkungan saya yaitu Islam, Katolik, Kristen. Budaya, suku. Nah, itu ada agama, budaya, dan suku. Sudah jelas kelompok 2? Nah, ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 4? Sudah. Nah, silakan duduk kelompok 4. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Ya. Nah, ya, baik anak-anak. Jadi anak-anak sudah berdiskusi tentang keragaman budaya, sudah mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar, dan juga menerapkan saling menghargai keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah, tadi di awal kalian semua sudah mengerjakan soal pretest. Kali ini Pak Rizky bagikan soal kembali, yaitu soal post test. Silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Tulis namanya. Waktunya untuk mengerjakan yaitu 6 menit. Nah, yuk silakan. Baik, dikerjakan sama menit. Bentar.
Baik anak-anak, 2 menit lagi ya. Sudah selesai. Ya, kita tunggu ya. Yuk. Sudah? Sudah selesai semua anak? Sudah, ya. Dilanjutkan dulu, ini masih ada yang belum. 1 menit lagi. Di sini yang sudah, kumpulkan ke Pak Rizky. Namanya jangan sampai lupa ya. Di sini. Wah, pinter ini sudah dijadikan 1. Sini ya, ya sini. Oh, baru malah nulis nama ya. Ya, terima kasih. Kurang 1 lagi ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal post testnya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mengerjakan tugas kelompok tadi yang sudah dipresentasikan. Nah, agar bisa untuk belajar seterusnya, hasil kerja kelompoknya nanti ditempel di papan tulis kelas. Yo, silakan dari kelompok 1 maju ke sini, yo. Ini distapes dulu, awas. Ya, biar tidak. Nih, tempelkan tengahnya saja. Ambil. Ya, taruh tengah. Sini. Walik. Baik, silakan kelompok kedua maju. Sini, distaples dulu. Nih. Ya, silakan ditempel kelompok 2. Agak geser ya, pinter. Silakan kelompok 3. Staples dulu. Nih. Kelompok 4. Staples dulu. Nih. Ya, silakan ditempel. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi anak-anak, hasil kerja kelompok ini nanti bisa kalian baca lagi dengan cara dibuka seperti ini. Dan anak-anak juga tadi sudah selesai untuk mengerjakan soal postasnya. Bapak Arif tanya, adakah yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada,
Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa ya tadi ya? Hari ini kok keragaman budaya. Jadi keragamannya yang ada di Indonesia tadi apa saja? Agama, suku, terus budaya, apalagi? Ya ada rumah adat juga, ada upacara apa? Upacara adat. Nah, adakah yang menanyakan? Ya, kalau tidak ada, coba. Apakah kalian senang dengan kegiatan pada hari ini? Nah, apakah ada kesulitan pada hari ini? Nah, hal-hal apa saja yang membuat kalian senang itu? Ya, mempelajari budaya. Apa tadi Sandena? Mempelajari? Oh iya, pintar sekali. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya. Kalau tidak ada yang tanyakan dan sudah jelas, nah, di pertemuan selanjutnya anak-anak mempersiapkan yaitu tentang pelajaran IPAS ya, dipersiapkan ya. Nah, untuk kali ini pelajarannya Pak Arsi cukupkan. Sekali lagi ada yang menanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan anak-anak boleh berkemas-kemas terlebih dahulu. Ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yo, Dilan. Baik, terima kasih anak-anak. Pesan Pak Rizky, pulang, hati-hati di jalan, tidak usah lari sampai rumah, ganti baju, dan makan siang, dan sorenya kalian belajar untuk materi selanjutnya. Pak Rizky akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.